Shalom saudara, kompetisi. Ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam. Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola. Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada dua prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama, mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak. Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang, karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya. Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung. Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi, kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, keintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda, tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan? Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya. Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi tidak ditentukan dari standar dunia. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut.
Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya, tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangan itu. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah, kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia, terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan, tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Shalom. Boleh sekali lagi shalom semuanya. Haleluya. Umat-umat pilihan, umat-umat yang dicintai Tuhan Yesus. Kita sebelum mulai kita berdoa, saya undang semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu, buat cinta-Mu Tuhan, buat kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang beracara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan, mungkin yang masih di perjalanan Tuhan. Biarlah mereka sampai di tempat ini Tuhan Yesus dengan selamat. Dan kami mau semua Tuhan Yesus doa, pujian, penyembahan Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Mu Tuhan di sini bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ruangan ini Tuhan, dari atas sampai pun bawah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap Tuhan Yesus ibadah demi ibadah Tuhan, di situ ada mujizat. Setiap ibadah di situ ada pemulihan, ada pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Kami tidak hanya sekedar datang Tuhan, ya, tapi hati kami benar-benar Tuhan cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita pujian, kita mau baca dulu Mazmur 91. Ya. Kita mau baca sama-sama ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tenung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan Sungguh sempurna jejak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, Jesus. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu
apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami, Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, Bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak Tuhan sungguh sempurna. Aku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sebelum
Segala puji, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Benar Tuhan, Kau yang layak dipuji dan disembah di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati jamaah setiap kami di tempat ini Tuhan. Tidak terkecuali Tuhan, setiap sudut ruangan yang Kau jamah Tuhan Yesus. Apapun masalah kami Tuhan, Kau beri kelegaan dan Kau beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak orang bilang 2023 akan sulit, tapi kami percaya bahwa Kau penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu sempurna atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada berkat-berkat Tuhan yang akan kami terima tahun ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kesulitan Kau beri jalan keluar Tuhan Yesus. Yang haus Kau beri kelegaan Tuhan, Kau beri minum Tuhan Yesus. Yang lapar dan haus akan firman-Mu, Kau beri kepuasan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami mengalami-Mu tahun ini Tuhan. Biar kami boleh berjalan bersama-Mu tahun ini Tuhan Yesus. Beri kami kekuatan untuk bangkit menjadi pemenang tahun ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat keluarga kami di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah secara unity bersama-sama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat ini. Karena Kau yang layak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami Pak Niko dan keempat wakilnya dan wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan, kesehatan mereka Tuhan Yesus, pelayanan mereka dalam negeri maupun luar negeri Tuhan. Kau berkati juga karyawan kami Tuhan, Pak Beni Tuhan Yesus. Dan gembala-gembala cabang di rayon 1E Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada unity terjadi Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan yang baru, metanoia terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan, di antara para gembala Tuhan yang kerja sama timbuan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka Tuhan Yesus. Dan terutama gembala kami Pak Sunardi Bari dan keluarganya Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan keluarga ini Tuhan Yesus. Keluarga ini berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Berkat jasmani, rohani Kau limpahkan kepada keluarga ini Tuhan. Pelayanan Pak Sunardi Tuhan, pekerjaan usaha di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat persembahan perpuluhan dan persembahan syukur Tuhan Yesus. Kau berkati setiap yang sudah memberi Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus yang mengembalikan perpuluhan juga Tuhan. Kau berkati Tuhan berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bangsa ini juga Tuhan, bangsa Indonesia. Kami berkati pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Rahmarut Amin Tuhan Yesus. Dan jajaran pemerintahan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa takut akan Tuhan terjadi atas bangsa ini Tuhan Yesus. Dan pertobatan terjadi atas bangsa ini Bapak. Berkati bangsa ini Tuhan Yesus. Ampuni bangsa ini Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak buat pagi. Segala puji, hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Masih tetap berdiri. Kita boleh colek kanan kiri. Kamu umat yang dicintai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita umat-umat dicintai Tuhan. Kita tetap bersyukur. Kita mau bangkit dan jadi pemenang. Yuk. Yes. Haleluya. Kebaikan dengan hati bersih.
tapi kita anak Tuhan tetap bersyukur, bangkit dan jadi pemenang. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau puji. Haleluya Yesus. Kasih-Mu yang terindah Tuhan. Hati-Mu yang mulia Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih, katakan lagi, kasih yang terindah, hati yang mulia, kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu,
Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Sekali lagi Yesus engkau ku kagum Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya, Jesus. Ku kagum Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Kagum, hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Untuk selama-lamanya kami mengagumi Engkau Tuhan. Untuk selama-lamanya kami mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam pujian penyembahan kami memenuhi tahta kudus-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami Tuhan membuat Engkau tersenyum dari surga. Betapa Kau mengasihi menyayangi kami semua yang anak-anak Tuhan. Ada di
pondok kali ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicara Tuhan baik kami semuanya. Menyerahkan ruangan ini jembat ke dalam tangan-Mu terlebih dalam hati dan pikiran kami. Segenap kehidupan kami, roh, tubuh, jiwa kami taklukkan di bawah dalam firman-Mu. Karena firman-Mu membawa kehidupan, membawa kelimpahan segala kelimpahan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berbicara baik kami semuanya Tuhan. Kami sambut firman-Mu berucapan syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Percaya di sayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silahkan duduk saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat tamar minggu saudara. Shalom semuanya. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita masih bisa berkumpul saudara di hari yang Tuhan berkati, di mana Tuhan katakan ya, di hari Minggu di mana hari Tuhan berhenti saudara, ya, bekerja di hari yang ketujuh, karena saya percaya waktunya Tuhan untuk memberkati kita semuanya. Amin. Waktunya kita menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Tidak terasa kita masuk di bulan yang kedua saudara, di bulan Februari di tahun 2023. 1 bulan sudah kita lalui dengan segala kemenangan daripada Tuhan. Amin. Nah, sepanjang bulan ini saudara akan mendengar bagaimana kita percaya untuk bangkit. Amin. Amin. Karena apa yang kita percayai itu akan menjadi bagian kita. Ya. Makanya pentingnya saudara, kalau kita mau lebih banyak menerima daripada Tuhan, saya berdoa saudara lebih banyak percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, saya tahu saudara satu pribadi yang namanya Bapak Abraham, dikatakan Bapak orang percaya. Amin. Saudara tahu kenapa disebut dengan Bapak orang percaya? Ya. Dia disuruh keluar dari tempatnya di mana? Dari tempatnya Abraham sebelumnya berada di mana? Di satu tempat di utara namanya apa? Ur Kasdim. Itu sisi utara. Kalau daerah sekarang namanya Irak. Nah, kita di sana Tuhan katakan keluar dari Ur Kasdim. Terus kemana Tuhan? Keluar aja dulu. Pokoknya ada satu yang dia disuruh keluar, tempatnya belum diketahui. Susah nggak kira-kira saudara? Bukan susah, susah sekali. Tapi kita di sini Abraham dan dia keluar. Dia meninggalkan semuanya saudara. Dikatakan Abraham orang yang sangat kaya. Nah, dia meninggalkan itu semuanya dan dia keluar di tempat yang Tuhan katakan nanti aku sampaikan kepadamu. Nah, ketika di sini, terus Tuhan berjanji. Dan satu malam Tuhan memanggil Abraham dari tidurnya. Coba kamu lihat keluar. Dan coba kamu lihat bintang di langit. Itu pasir di laut. Demikianlah nanti keturunanmu. Nah, kita tahu saudara, pada saat itu saudara, pada saat Abraham menerima janji itu, saudara Abraham berumur 75 tahun. Sarah istrinya berumur 65 tahun. Ingat selalu bedanya 10 tahun. Pada saat itu saudara Abraham masih namanya Abram. Ya, Sarah namanya Sarah. Dikatakan, kamu akan mempunyai banyak keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Abraham tentunya lihat langsung dirinya. Benar gak sih? 75 tahun saya ini. Tapi kita lihat di sini saudara, dalam perjalanannya, ya, Abraham, saudara Abraham ada satu tempat saudara dia singgah di tempatnya Abimelek namanya. Nah, kita lihat di sini, jadi mengiring Tuhan bukan masalah waktu, ya, tapi masalah bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan. Amin. Banyak orang lahir aja, ngiak aja udah Kristen. Tetapi apakah dia betul-betul percaya kepada Tuhan? Nah, kita lihat di sini. Abraham pada saat itu dipanggil, dikatakan. Tapi Melek katakan, pada saat itu takut karena saudara tahu umur 65 tahun. Siapa? Ibu-ibu yang di atas 65 tahun. Di atas kok, enggak usah angkat tangan lah ya, nanti malam-malam gitu. Saya tahu nggak ada yang mau angkat tangan. Semuanya masih 17, 18 lah. Ini memang benar, saudara ya. Saudara tahu 2 kali. Ya pertama dengan Firaun, dengan Firaun di kejadian 12, kejadian 24 saudara. Yang kedua dengan Abimelek. Nah, dia katakan istrinya Sarah dia bilang saudaranya.
Nah, saudara tahu Abimelek dengan Firaun ini seorang raja yang memerintah dengan, dia nggak kau bilang Tuhan berfirman, dia kan dengar firman Tuhan. Dia adalah orang dunia, dia lihat dengan mata jasmaninya. Halo, amin. Yang kita lihat di sini, ya, dengan Firaun itu, ya, umurnya sudah 75 tahun, ya, 65 tahun. Kita lihat saudara, 65 tahun itu bukan yang muda lagi. Tetapi Firaun mau ambil Sarah itu sebagai istrinya. Ada yang mau ambil di sini istri umur 65 tahun? Jangan ya, saya berdoa jangan ya. Banyak di YouTube itu ambil habis itu susah kamu, susah, jangan ya. Tapi kita lihat di sini apa? Ya, saya terlalu nyentrong kepala ini. Saya mundur dikit ya. Kita lihat di sini, tapi kita lihat bagaimana Firaun melihat Sarai ya, pada saat umur 65 tahun. Jadi yang ibu-ibu yang lebih masih di bawah 65 tahun jangan takut Saudara, karena saya percaya di masa orang-orang luar kau seperti masih 17 tahun, 18 tahun. Namun saya setuju tadi enggak ada yang angkat tangan, surga bertepuk tangan karena tahu Pondok Aren tidak ada 65 tahun, ya semuanya 17 18 tahun. Amin. Untuk itu kalau disuruh berdoa, jangan saya berdoa, Pak. Kalau disuruh melayani, jangan saya, Pak. Ingat saudara masih 17-18 tahun. 65 tahun, Firaun mau kok. Amin. Jangan pikir, oh 65 tahun dia, saya nggak tahu, mungkin masih seperti, saya nggak tahu sih apa. BCL kali ya, atau gimana. Kita lihat di sini, saudara. Tapi saudara tahu bahwa itulah saudara dan saya di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita lihat pada saat Abimelek, saudara tahu? Pada saat Abimelek itu umurnya berapa tahun, saudara? Abraham itu umurnya sudah 99 tahun. Sarai umurnya itu jadi berapa, saudara? Ya, 89 tahun. Dalam durasi 75 sampai ke 99, saudara. Kita tahu di tengahnya itu Tuhan mengubah nama Abraham menjadi Abraham. Sarai menjadi Sarah. Perhatikan saudara, pada saat dari 75 sampai ke 99 tahun, ya Tuhan ubah namanya menjadi apa? Abraham. Abraham dikasih nama ada huruf H tengahnya. H itu dalam bahasa Ibrani-nya He. Apa itu He? Kasih karunia Tuhan. Ya. Bayangkan pada saat orang panggil Abraham, siapa namamu? Kita salaman, siapa Pak namanya? Abraham. Tahu apa artinya apa? Bapak segala bangsa. Malu nggak Abraham katakan Bapak segala bangsa? Orang sebelum segala bangsa. Satu ekor aja kagak ada. Bagaimana sebut anak segala bangsa? Berpuluh-puluh tahun dia harus menanggung itu semuanya. Ya. Tapi kita lihat, apakah janji Tuhan tidak digenapi? Dikatakan, tetapi Abraham tetap percaya. Dan apa Abraham percaya, saudara? Firman Tuhan mengatakan, dianggap sebagai apa, saudara? Kebenaran. Amin. Ya, saya mau katakan pagi hari ini, kalau saudara datang percaya pagi hari ini, saudara adalah menerima kebenaran daripada Tuhan. Amin. Adalah saudara kebenaran pada Tuhan. Amin. Saudara tahu, pada saat umur 99 tahun, pada saat kita tahu Abimelek juga saya nggak tahu kabur matanya atau kenapa, atau katarak matanya, umur nenek-nenek 89 tahun dia mau ambil. Bukan 65 tahun, 89 tahun. Abimelek mau ambil istrinya Abraham, Sarah, umur 89 tahun. Nah, anak-anak muda jangan ambil 99 tahun, ya masih banyak yang 17-18 tahun. Susah kamu 89 tahun. Susah kamu. Amin. Tapi itu lihat seorang raja. Abimelek, saya nggak tahu apakah banyak apa beler apa matanya gitu, apakah namanya itu. Belekan atau apa gitu ya. 89 tahun dia mau ambil sebagai istrinya. Kenapa saudara? Saya percaya. Karena pada saat saudara percaya kepada Tuhan, umurmu boleh bertambah, tapi kasih Tuhan tetap selama-lamanya di depan kita semuanya. Amin. Amin. Engkau tetap muda di dalam Tuhan. Amin. Jadi saya nggak mau dengar lagi ada orang tua di Pondok Aren semuanya 17-18 tahun. Amin. 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 Yang putih-putih rambutnya pulang ini smer semuanya. Enggak, saya bercanda saudara.
Yang dewasa ada di hati kita, roh kita yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita lihat di sini saudara. Jangan terlalu lama-lama, ntar saya kasih disempitin lagi. Saudara. Oke, nah kita lihat. Untuk kita mau percaya dan bangkit. Saya mau tanya saudara. Sebelum bangkit itu ada apa dulu? Kalau kamu dikatakan bangkit, sebelumnya ada mati. Sebelum ada mati, ada apa dulu sebelumnya? Hidup. Amin. Coba lihat kiri kanannya, masih hidup semuanya, masih ada napasnya. Berarti percaya, berarti itu kebangkitan untuk saudara dan saya. Amin. 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 Nah, sebelum mati, kita tahu ada namanya kelahiran. Amin. 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 Nah, masalahnya kita percaya enggak? Ya, akan kebangkitan itu. Kita belajar sama-sama. Amin. Untuk itu, kita lihat di sini, ya, Lukas 2 ayatnya ke-11. Apa dituliskan? Lukas 2 ayatnya ke-11. Tuliskan apa, saudara? Anda bisa baca keras-keras, saudara, sampai kedengaran di Alfa Indah. Ya. Di kitab Kejadian, kitab Kisah Para Rasul, saudara, ya. Pada saat dari Tuhan turun itu ruangannya bergetar. Kalau hari-hari ini banyak orang yang bergetar. Yang merinding, Pak, merinding. Ke kuburan juga kamu merinding. Boleh? Kita baca sama-sama. Hari ini apa, saudara? Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bayangkan, ya kita mengerti juru selamat aja. Yang kata kalau juru masak seperti yang ini kerjanya masak, ahlinya masak. Kalau juru selamat ahlinya keselamatan. Amin. Juru selamat aja banyak orang tukarkan dengan cowok yang ganteng mungkin yang naik apa itu? Sebutin aja. Dia tukarkan juru selamatnya dengan cewek yang bajunya kurang, kainnya. Juru selamatnya ditinggalin. Di Pondok Aren nggak ada, di Afrika sana. Dia lahir, juru selamat, Kristus. Sudah tahu Kristus? Christ. Mari saudara kita sadari. Hari-hari ini di dunia saya nggak ngerti deh. Ya. Yang namanya juru selamat itu kok dijual. Habis itu minta keselamatan. Ya. Lucu. Berikutnya, the anointed one. Orang yang diurapi. Tetapi banyak orang meninggalkan Kristus. Gak usah Pak ngomong-ngomong Tuhan. Terus kita ngomong apa? Tahun kelinci. Kita ngomong Cak Gome. Tahun kelinci air. Ada orang ditanya, suami mau apa? Kambing. Maksudnya sio kambing gitu loh. Untung Jen gak pernah nanya. Anda gak pernah nanya kan ke Jen kan? Kalau Jen nanya pasti tanya suaminya apa? Suaminya ular. Saya sio ular, tapi gak seperti itu. Saya sio saya Tuhan Yesus yang telah menebus saya. Amin. Oh itu ipar saya kerbau Pak. Terus tahu saudara dan saya the image of God. Saudara gambarannya Tuhan. Masterpiece of heaven. Saudara ciptaan yang sempurna daripada Tuhan. Kok mau sih dibilang kerbau?
Itu ponakan saya anjing, Pak. Loh. Kasihan dulu, saya nggak mengerti. Itu saya katakan ya, saudara-saudara lihat ke depan, lihat baik. Saudara harus sungguh-sungguh pada semua keluargamu yang belum mengenal keselamatan Tuhan. Kalau tidak, saudara diciptakan serupa dengan gambar Allah. Disamakan dengan binatang-binatang begitu. Kakak ipar saya kerbau, Pak. Tapi istrinya tikus. Saya bingung bisa kerbau sama tikus kawin gitu gimana. Yang ketawa itu biasa ngomong begitu itu saudara. Amin. Dia yang lahir juru selamat. Amin. Dia adalah Kristus. Dia adalah Tuhan kok ditinggalin. Amin. Nah kita tahu saudara, dia yang lahir bagi kita. Terus lahir nggak ngapa-ngapain. Yuk kita lihat waktu jalan terus saudara. Jangan terlalu bercanda terus. Saya nggak mau bercanda lagi. Matius 26 ayat 35. Saya minta sebentar pelayan-pelayan Tuhan yang besar-besar siap-siap Pak Riko, Pak Yosef besar-besar. Nanti saya butuh 5 orang ya. Yang besar-besar. Matius 26 ayat yang ke-35. Dikatakan apa saudara? Kita lihat inilah siapa saudara? Inilah siapa? Petrus. Kita katakan, kita tahu ini Petrus. Tapi kita ujungnya saudara. Dia semuanya boleh disayang dengan kekuatan kita sendiri. Sementara kita lihat ya. Saudara akan gagal. Amin. Bahkan di ujungnya saudara, Petrus mengatakan saya bersumpah tidak mengenal dia. Amin. Nah kita lihat ini saudara. Untuk kita mau belajar sebentar sama-sama. Dia yang telah lahir. Saudara percaya dia lahir bagi saudara dan saya? Ya. Waktu kemarin siapa WL di sini waktu Natal ya? Wah lagunya waktu di khusus. Dia lahir untuk kami. Dia mati. Amin. Nanti kita mau nyanyi lagi itu. Jangan, waktu berjalan saya dimarahin sebentar sama. Dia mati. Habis itu kita tidak percaya. Benar nggak dia sudah mati bagi kita? Petrus sudah 3,5 tahun sama-sama dia bro. Saya bersumpah saya tidak kenal dia. Ini yang saya ngomong sama yang saya bersumpah nggak kenal yang saya dicatabok sama yang. Ya. Apalagi saya nggak kenal Ibu Lisbeth. Waduh, nggak bisa saya saudara. Nggak bisa saya. Amin. Tapi kita dengan kekuatanmu sendiri kita belajar sebentar apa untuk itu. Bagaimana kita bisa bangkit. Saudara pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia berteriak apa saudara? Sebelum dia menyerahkan nyawanya pada berteriak sudah selesai. Tetelestai bahasa Ibrani. Nislu bahasa Ibrani. Apanya yang sudah selesai? Sebelum dia di Taman Getsemani, dia katakan sekiranya cawan ini boleh berlalu. Saya tahu cawan itu gambaran apa? Cawan itu merupakan gambaran murka Tuhan. Kemarahan Tuhan karena dosa manusia. Dia yang tidak mengenal dosa, yang tidak ada dosa di dalamnya, yang tidak melakukan dosa, dijadikan dosa karena pemberontakan kita. 3 kali Tuhan Yesus berkata, sekiranya cawan ini boleh berlalu. Tapi kita lihat di sini. Apakah Tuhan menghindar? Bisa nggak Tuhan menghindar? Bisa. Tapi dia lihat Pak Robert di Pondok Aren. Nggak deh. Saya minum aja. Supaya Pak Robert masuk surga. Amin. Sebutkan namamu. Dia lihat saudara dan saya. Supaya kita semuanya masuk surga. Dia harus menderita meminum cawan murka Allah. Saya tahu. Tuhan itu kasih. Tapi jangan salah. Tuhan itu adalah kudus.
Tidak mungkin dosa, ya sudahlah sama teman ini beresin aja ya. Nggak bisa. Dosa harus dihukum. Tapi dia tidak hukum di tubuhmu. Dia hukum di tubuh anaknya. Amin. Amin. Sehingga Yesus berteriak, my God, my God. Setiap saat Tuhan dia memanggil Bapa, daripada saat dia terpisah dari Tuhan, dia teriak, Tuhan, Tuhan. Karena dosa sudah besar. Amin. Nah, kita ada di sini, saudara. Cawan murka Allah. Kita ada di sini. Kekudusan Allah dipenuhi. Sehingga saudara dan saya pagi hari ini kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kasih Tuhan dipenuhi. Karena saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Nah, kita ada di sini, saudara. Nah, kita berikutnya, dia sudah lahir. Mati bagi saudara dan saya. Yang terlalu tegang, dia lahir untuk, dia mati untuk. Enggak ada yang ngomong, bukan untuk kamu. Enggak ada kan? Untuk kamu juga. Amin. Amin. Berikutnya, dia bangkit. Roma 6 ayatnya keempat. Roma 6 ayatnya keempat. Dikatakan apa, saudara? Dengan demikian apa? Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian kita akan hidup dalam apa, saudara? Ayat yang kelima, tolong ayat yang kelima supaya lebih jelas lagi sampai ayat yang ketujuh. Ayat yang kelima, tolong satu ayat lagi. Roma 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga jadi satu dengan apa, saudara? Amin. Masalahnya saudara percaya atau tidak? Kalau saudara tidak percaya kan ini semuanya, kita tidak bisa bangkit. Mau Pak Niko ngomong 3.000 kali, tahun ini tahun kebangkitan, kita tidak bisa bangkit-bangkit. Karena ada sesuatu yang melengkapi kita. Adalah roh agamawi. Tahu apa artinya religion? Apa artinya agama? To bind, to bound. Itu cuma mengikat kita. Tapi saudara, di mana ada kebenaran, di situ ada, saudara, kemerdekaan. Amin. Amin. Saya minta 5 orang, yuk, cuma Pak Riko yang besar-besar, siapa lagi? Pak Riko, Pak Yosef, 5 orang. Ya, 5 orang. Pak siapa lagi? Pak Mas Andre, siapa lagi? Yuk, Pak. Ya, 5 orang, 5 yang besar-besar. Ayo, sebelah kiri saya. Dan anak-anak 5 orang. 5 orang anak-anak, cepat di kanan saya. Cepat sayang, cepat. Ya, enggak apa-apa. Di sebelah kiri orang tua, sebelah kiri saya. Ya, ini ada Roy Martin, ada siapa sama sebelah kiri saya. 5 orang cukup. Ya, anak-anak 5 orang di sebelah kanan saya. Ayo cepat sayang. Dua lagi sebelah kanan. Semuanya sebentar ada ampau, jangan ragu-ragu. Sebentar Tante Jen banyak ampau ini Cak Gome yang terakhir ini. 5 orang. Tadinya semua pakai 40 tapi nggak cukup sudah temboknya ke sana. Lihat ke depan. Hormat senjata. Garisin. Ke depan. Ini anak Bapak jangan berantem ya. Lurus saya. Ya, ambil jarak, lonceng kanan. Ya. Tengok maju-maju dikit. Ya. Jaga jarak, ambil jarak setengah. Luar biasa. Sebelah kiri saya ambil jarak setengah jarak. Lurus agak ke depan. Kiri-kiri dik, maju-maju sana-sana sedikit. Jangan dekat ini terlalu kudus ini, jangan sana-sana sedikit. Sudah selesai. Enggak. Kita selesai. Jangan terlalu tegang, saudara. Saya kasih, sebenarnya ada 40, saudara, tapi saya ambil 5 aja, saudara. Ini adalah, saya sengaja ambil ini gambaran daripada pribadinya Tuhan. Kita tahu pribadi Tuhan adalah, dikatakan dia adalah anak yang paling disayang oleh Bapaknya. Dikatakan the darling of heaven, kekasihnya sorga. Amin. Tahu kan lagunya kan? Tahu? Coba siapa yang nyanyi? Coba.
The darling of heaven, crucified. Grace pasti tahu lagunya. Saya tahu Grace tahu lagunya ini. Dia adalah pribadi yang diterima. Amin. Yang kedua adalah dia pribadi bukan yang cengeng. Dia ngomong aja, semuanya jadi. Saudara ngomong, lilin matiin aja, ngomong sampai tua nggak mati-mati tuh lilin. Atau mungkin saudara untuk berdoa jerawatmu supaya hilang, berdoa minggu-minggu jerawatmu nggak keluar. Karena saudara bukan Tuhan. Sebentar kita lihat, tapi dalam kasih karunia Tuhan, saudara menerima apa yang dimiliki di surga. Dia adalah pribadi yang sangat kuat. Dia menciptakan, saudara tahu, ya, cucu saya sudah hafal saudara susunan Bima Sakti. Itu bukan hanya susunan Bima Sakti. Saudara tahu berapa susunan planet yang ada di sana. Dia ngomong satu kali itu jadi. Dia adalah Allah yang kuat. Bukan hanya itu. Ya. Dia ngomong satu kali saudara. Jadi planet Mars yang banyak orang hari ini. Itu Mas Elon lagi buru-buru mau ke sana. Dan gak ada yang beli. Gak bisa beli. Ada yang bisa beli planet di sini? Kalau ada saya mau ikut. Dia adalah satu pribadi yang kaya. Saudara tahu, dia memiliki saudara pembedahan yang penuh di surga. Dia penuh dengan berkat kasih karunia Tuhan. Dia memiliki kesehatan yang sempurna. Tidak ada sakit penyakit di surga. Amin. Tapi sesungguhnya apa yang ada kita di atas muka bumi ini hari ini. Manusia karena jatuh ke dalam dosa. Dia harus terpisah dari Tuhan. Dialah ditolak. Amin. Dia harus diusir, saudara. Nanti kita bicara dari taman dari surga, dia dari taman Eden turun ke bumi. Sehingga tadinya manusia begitu kuat. Karena dosa menjadikan dia begitu lemah. Tolong taruh di dada, sebentar dapatnya. Tolong acting yang paling baik dapat kering lah gitu loh kira-kira. Dan ternyata bukan hanya itu saudara. Kita menjadi miskin di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu. Orang bilang kalau papamu kalau papamu itu punya diabetes, anakmu juga pasti diabetes. Itu kata Tuhan. Kutuk turun dalam kehidupan manusia. Tadinya tidak ada penyakit di surga. Sekarang mulai dari bisul, panu, semuanya sampai. Inilah kadar kehidupan manusia. Tapi kita lihat apa yang Tuhan kerjakan di surga. Sudah tahu ini pribadi Tuhan. Ini pribadi manusia. Tolong kalau saya petik satu kali tolong langsung dibalik. Ya, dibalik keduanya. Ini dibalik, ini juga dibalik. Kalau saya lihat tangan saya gimana? Ya, nanti dibalik ya. Ingat tangan saya gini langsung dibalik. Pada saat saudara dari taman Getsemani, keringatnya netes seperti darah. Jatuh ke bumi. Saudara tahu, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengatakan, tanah yang kau injak dikutuk oleh Tuhan. Sehingga dia rubah. Darahnya menetes ke tanah. Untuk merubah kutuk jadi berkat. Sehingga dimanapun kau berdiri pagi hari ini. Kau berdiri. You're standing on the holy ground. Engkau berdiri di tanah yang kudus ya Tuhan. Bukan karena saya. Karena darah Yesus yang mengalir. Terus kita. Amin. Amin. Dikatakan di atas kayu salib. Setiap cambukan menghujam tubuh. Dikatakan oleh tidur-tidurnya. Segala sakit penyakitmu sudah disembuhkan Tuhan. Sakit penyakit kita dia gantikan dengan kesehatan yang sempurna. Amin. Amin. Dia yang memiliki surga.
Di mana satu kali saudara nggak ada bisa beli yang namanya planet. Nggak ada yang bisa beli saudara. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya saudara saya menjadi kaya di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Dia adalah kekasih-kekasihnya, dia adalah kekasih surga, the darling of heaven. Dia tergantung antara surga dengan langit, dengan surga dengan bumi, saudara. Dia tidak diterima oleh surga karena dia menanggung dosa saudara dan saya. 6 jam dia harus tergantung, saudara. Bumi tidak bisa menerima dia. Dan ditolak supaya saudara dan saya diterima oleh Bapa. Amin. Amin. Dia bahkan dia berteriak atas kayu salib, Bapakku, Bapakku. Sorry. Tuhan, Tuhan. Kenapa engkau meninggalkan aku? Supaya saudara pagi hari ini, saat saudara datang kepada Tuhan, saudara pribadi-pribadi, jadi saya oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara, saya mengatakan, you name, sebutkan saudara. Mau sampai ujung ruko ini tidak akan pernah cukup apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita semuanya. Ini hanya masalah tempat aja. Sehingga saya hanya menulis 5. Karena 5 itu adalah kasih karunia Tuhan. Ada yang membuat bisa kamu kaya? Tuhan katakan, segala jerih payahmu sia-sia di bawah matahari. Berkat Tuhanlah yang membuat engkau kaya. Amin. Apa yang membuat kita bisa sehat? Bukan karena saudara diet, bukan karena saudara minum stem cell, karena bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Saya berulang-ulang kali katakan saudara, binatang itu dipotong saudara, sampai sekarang pun dicari supaya dia tidak begitu menderita. Kenapa Tuhan gak lakukan itu semuanya? Kenapa tentara Romawi? Ingat saudara, penyalipan itu bukan tradisi orang Jus. Tradisinya orang Jus, saudara, Yahudi itu dirajam batu. Tapi kenapa mesti dia disalibkan? Kenapa dia mesti berdarah-darah? Karena dia sedang menanggung segala sakit penyakit. Setiap malam saya perjamuan kudus, saya katakan, segala kelemahanku, segala penderitaanku, segala sakit penyakitku sudah ditanggung di atas tubuhmu. Di atas kayu salib. Amin. Sebutin yang lain. Tolong dibalik. Balik aja. Balik. Pas dia berteriak, sudah selesai. Semuanya terbalik. Begitu dia menderita di atas kayu salib. Dia ditolak. Dia begitu lemah. Tentara Romawi berkata, kalau engkau Tuhan, turunkan dirimu di atas kayu salib. Dia begitu tidak berdaya. Sepupu orang-orang lain katakan, katanya Tuhan. Kok Tuhan kamu bisa disalib? Yes, karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Dia jadi miskin. Saya tahu. Dia punya surga. Dia hanya pakai apa? Cawat. Supaya saudara dan saya memiliki surga. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu kita saudara. Saudara pada saat dia dicambuk saudara. Dengan mata dengan 39 besi dengan tulang. Setiap cambukan yang menghujamkan punggungnya saudara. Dikatakan ada daging yang keluar. Begitu perihnya. Begitu sakitnya. Belum selesai itu. Dia harus pikul salib yang begitu kasar. Via Dolorosa sampai ke bukit Golgota. Supaya saudara dan saya tidak mengalami yang namanya kesakitan. Pagi hari ini, saudara tidak salah kalau saudara katakan, saya orang yang paling sehat di atas muka bumi ini. Bukan karena saya makan vitamin, itu karena Yesus sudah disakiti. Supaya saya sehat. Amin. Kita baca Quran.
Efesus 2 ayat yang ke-7. Apa dikatakan? Efesus 2 ayat yang ke-7. Sebentar, kalau saya perintahkan buka, tolong dibuka lembarannya, buka yang seperti ini. Oke, buka seperti tapi dibalik selesai. Saudara tahu apa dikatakan saudara? Efesus 2 ayat yang ke-7. Ia menunjukkan kita kekayaan kasih karunia dan melimpah apa saudara? Sorry, itu maaf saya akan lihat salah. Sebentar. Oh haleluya. Supaya ayatnya bukan langsung. Oke, kita lihat di sini. Tidak apa-apa ayatnya. Apa dikatakan? Ia menunjukkan kepada kita apa saudara? Kekayaan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah dengan kebaikannya terhadap kita di dalam. Perhatikan, kebaikan kita di mana saudara? Kekayaan kita ada di mana? Dalam Kristus Yesus. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Tolong lihat ke depan, tolong lihat ke depan. Kekayaan kita ada di dalam firman Tuhan mengatakan, Dia saudara mengosongkan. Ya kata lain, sorry to say. Dia mengosongkan dirinya sepenuhnya. Dia mengosongkan dengan tidak punya apa-apa. Balik ke saya. Balik. Supaya saudara dan saya putih seperti salju. Amin. Amin. Supaya saudara dan saya putih seperti salju. Amin. Amin. Ya kata lain. Itulah engkau pagi hari. Amin. Saudara untuk bangkit. Jangan hidup kehidupanmu yang lama. Engkau adalah ciptaan yang baru. 1 Korintus 5:17. Engkau adalah new creation in Christ. Dia mengosongkan dirinya supaya saudara dan saya dikosongkan putih seperti salju untuk menerima apa saudara? Kepenuhan Tuhan. Amin. Jadi hari ini tidak ada mikir saya miskin Pak. Itu dulu kau miskin. Sekarang kamu kaya di hadapan Tuhan. Amin. Dengar baik-baik. Amin. Saya berdoa. Untuk itu jangan malas. Karena firman Tuhan katakan malas dalam pangkal pisau. Yuk semuanya rajin. Apa yang kau kerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Amin. Amin. Mari dia mengosongkan dirinya tidak punya apa-apa lagi. Supaya engkau putih kudus hadapan Tuhan. Kau menerima semuanya kebaikan Tuhan. Kalau kita putih kudus seperti ini, apa yang tugas kita? Kamu terima apa dunia katakan? Tahun 2023 tahun yang gelap. No, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah cahaya terang bagi kehidupan saya. Dia sudah menghilangkan semuanya. Saya kudus, saya kuat, saya penuh di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan akan. Sorry, saya minta spidol. Sudah tahu Tuhan penuhi kita. Dikatakan hukum Taurat dia tulis di 2 loh batu. Tapi kasih karunia Tuhan, kekayaan kasih karunia Tuhan, dia tulis di hati. Pegang baik-baik saya. Dia tulis engkau adalah kekasih Tuhan. Engkau hidup dengan kasih Tuhan yang sempurna.
pribadi Yesus ada dalam kehidupanmu semua. Kalau pribadi Yesus ada di kehidupanmu, saudara, dia rela jadi kosongkan dirinya supaya saudara dan saya dipenuhi dengan Kristus Yesus. Amin. Apakah saudara tidak percaya? Apakah saya ngomongan ini semuanya bohong? Iya, kita tukar pikiran. Apakah yang saya omongkan semuanya ini bukan dari Alkitab? Ya. Apakah yang saya sebutkan ini semuanya hanya ngomongan saya? Atau firman Tuhan? Kalau firman Tuhan berarti saya berdoa, saudara harus percayakan ini semuanya. Terima kasih sayang, terima kasih Pak Riko, terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Ya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah sayang. Amin. Amin. Kita lihat di sini saudara. Itulah yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita semuanya. Saudara mau percaya? Saudara harus percaya supaya saudara bisa bangkit. Amin. Kehidupan bukan susah lagi, tapi engkau kaya, engkau miskin sekarang saudara. Kita mengalami kepenuhan Kristus dalam kehidupan kita. Dia mengosongkan, He make himself empty. Dia kosongkan dirinya supaya apa yang dia punya, hai saudara, kekayaannya diberikan bagi kita semuanya. Amin. Saya minta Pak Enji, tolong diangkat di sini. Kita buka kitab kita saudara di Mazmur 119 ayat yang ke-105. Ya, bukan sulap, bukan sihir saudara. Apa dikatakan saudara? Saudara, saya tanya dulu. Apa yang tadi saya gambarkan itu firman Tuhan atau tidak? Firman Tuhan? Saudara mau percaya? Katakan saya percaya Tuhan. Sekali lagi katakan supaya roh Tuhan dengar, supaya iblis dengar, saya percaya Tuhan. Saya bukan orang miskin lagi. Saya kaya di hadapan Tuhan. Saya sehat. Saya diberkati Tuhan. Saya diterima oleh Tuhan. Saya tidak ditolak lagi. Saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Tapi masalahnya Pak, saya masih hidup dalam dunia ini. Saya tahu. Kau keluar dari gereja ini, kau akan ada di bersama. Kau disalib mobilmu, kau maki-maki orang. Hari Senin kau masuk kantor, kau berantem dengan teman semeja. Untuk itu, kita butuh penerang dari kehidupan kita. Kita butuh tuntunan kehidupan kita. Dikatakan apa sih? Firman adalah pelita. Amin. Amin. Bagaimana caranya ayat ini dijalankan sih? Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengar baik-baik. Tolong lampunya dimatiin semuanya. Semuanya. Kalau bisa TV-nya mati juga. Sudah tahu? Kalau saya khotbah, kalau ada pengkhotbah, dia berdiri di sini atau dia berdiri di atas sini? Di sini atau di bawah? Di bawah. Sudah tahu? Firman Tuhan. Sudah tahu siapa firman? Tuhan Yesus. Kita sudah melihat tadi. Saudara dan saya, Yesus ada di depan kita semuanya. Amin. Amin. Firman telah jadi manusia dan diam di dalam kamu. Dikatakan firman itu adalah pelita bagi kakimu. Kalau saya khotbah berdiri di sini, saudara, saya sedang salah posisi. Tapi Tuhan katakan dia ada pelita bagi kakimu. Ternyata ada terang di dalam kaki saya. Saya lihat, saya salah. Saya bukan berdiri di sini. Hari Minggu saya lihat kaki saya ada di mall. Mesti saya gereja dulu. Hari Rabu ada doa. Oh, ada doa nanti Papa Romo udah kasihin Bu.
Saya ada, nggak tahu di mana saudara. Saya di Senayan. Kau ada di sini. Kalau tidak ada firman-Mu, kamu tenang aja, kamu nggak tahu. Nggak apa-apa kok Pak. Kami minggu depan ada gereja lagi. Iya, kalau sampai minggu depan. Halo? Tidak ada yang kasih tahu. Tidak ada yang lihat kamu, tidak ada yang terangi. Tetapi kau firman itu ada di depanmu. Kamu tahu di mana saya berada. Entar lagi saya jatuh nih. Kalau saya ngomong-ngomong di sini, khotbah di sini terus, mata saya ke sana kepleset saya. Saudara kepleset, baru saudara jalan sendiri di sini, nggak pakai terang. Saudara kepleset di sini, baru Tuhan katakan, saya diizinkan Tuhan. Begitu? Kamu yang nggak baca firman, bro. Kamu yang jalanmu tidak diterangi oleh kuasa firman. Amin. Atau saya khotbah di belakang. Benar nggak saya khotbah di sini, saudara? Pernah lihat pengkhotbah di sini ngomong sama tembok gitu loh? Salah saya. Tapi gitu saya lihat terang, saya lihat, tembok loh. Saya kan mesti ngomong ke jemaat. Enggak salah saya. Saya lihat terang saya di mana? Oh ini. Jalan saya sana. Kiri-kiri. Susah situ, enggak ada tangganya situ. Oh sebelah sini. Oh ini tangganya. Amin. Amin. Seringkali kita tutup firman itu. Suruh ke gereja, nggak mau ke gereja. Disuruh susah Pak. Juru selamat aja dia tolak. Tuhan aja dia jual. Apalagi kontrakan. Di kontrakannya dijual juga. Gak ada di sini. Sebab sini semuanya pemilik kerajaan sorga. Yang kontrak saya berdoa semuanya Tuhan gantikan jadi milik pribadimu. SHM. Amin. Kenapa saudara? Coba kalau saya jalan terus nggak ada terang, kepleset saya. Bukan Tuhan tidak tahu, kamu tutup. Bukan Tuhan tidak sayang kamu, kamu yang tidak sayang Tuhan. Halo? Kalau kamu sayang Tuhan, firman itu pasti kasih tahu, jatuh Pak, ujung itu. Apakah Tuhan tidak sayang kamu? No. Tuhan sayang kita. Kamunya yang tutup. Tidak ada satupun perbuatan kita yang bisa menghalangi kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kamu lihat di sini, entar lagi saya jatuh nih. Tapi kamu tutup. Gak apa-apa Pak. 1 kali 1 tahun ini kita kepleset. Baru bilang, Tuhan izinkan saya Pak. Bukan Tuhan izinkan. Kamu nggak pakai terang. Amin. Lebih daripada itu, saya berdiri di sini terang Kristus. Saya tahu. Sebentar lagi saya kepleset. Firman Tuhan katakan tadi apa? Tolong ayatnya. Bukan hanya pelita. Apa dikatakan? Pelita bagi apa? Pelita itu di mana? Jangan kita lihat, kita bedah firman Tuhan saudara. Pelita bagi kakiku. Perhatikan, tolong nyalain lampunya. Bukan hanya pelita bagi kakiku, tapi apa saudara? Terang bagi jalanku. Jadi kesan mengatakan Pak Babel, engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau tidak percaya kepada Tuhan. Engkau adalah orang yang paling hina di atas muka bumi ini. Sorry, bukan saya marah saudara, supaya saudara diberkati Tuhan. Bukan hanya terang, bukan hanya pelita. Pelita nggak mungkin menerangi ruangan ini. Pelita hanya menerangi kaki saya. Tetapi terang bagi jalan. Amin. Waktu saya habis saudara. Untuk itu. Mari kita mau percaya. Sekali lagi. Saya tidak mau dengar pondok aren tidak bangkit. Kalau kamu tidak bangkit, berarti kamu tidak percaya apa yang semua saya firman Tuhan katakan. Amin. Amin saudara. Amin. Amin saudara. Untuk itu saudara. Apa yang kita tugas kita? Firman Tuhan terang bagi kaki kita. Pelita bagi kita. Ayat yang terakhir. 1 Korintus 4.
Ayat 1 Korintus, ya 1 Korintus 4. Apa dikatakan saudara? Ayat yang ke-13. Apa dikatakan? Apa dikatakan saudara? Karena apa saudara? Kami telah menjauh, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala. Ini yang dikatakan. So, kok ini sih ayat? Kok sama-sama ayatnya? Maksud saya saudara ayatnya. Saya percaya untuk itu saya berkata-kata. Amin. Untuk itu, pada saudara tahu, saudara berdiri karena terang Kristus. Saya tidak mau berdiri di sini. Saya turun saudara, saya mengambil tempat yang benar. Waktu masih berjalan, saudara terus melangkahkan kaki kamu dalam tuntunan terang Kristus. Saya percaya kalau ruangan terang gini masih ada yang masih aja kepleset, saudara turun periksa matanya, mungkin katarak saudara. Bisa percaya terang seperti ini kata menerangi jalanmu. Saya percaya engkau tidak akan pernah jatuh lagi, tapi engkau akan bangkit. Sambil kita berjalan memperkatakan saya sehat, saya kuat, saya akan diberkati Tuhan. Saya percaya kemenangan demi kemenangan kau mengalami. Amin. From glory to glory. Kita bagi sama-sama berdiri saudara. Haleluya. Terima kasih sudah berjamu kudus saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang bulan ini saudara akan melihat saudara ya mengenai apa yang ya saya nggak tahu minggu depan mungkin saudara percayakan kasih Tuhan, percayakan janji Tuhan itu akan membuat saudara bangkit. Amin. Pagi hari saya berbicara. Percayakan firman Tuhan membuat saudara bangkit. Percaya apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya membuat saudara bangkit di hadapan Tuhan. Amin. Pujian ini mengajarkan saudara, ya saudara bahasa Inggris sedikit saudara. Amazing grace, kasih Tuhan yang tanpa batas saudara. Saudara tahu kisah Amazing Grace ini? Bahasa Indonesia apa sih lagunya itu? Amazing Grace, how sweet. Saudara tahu siapa yang menulis lagu ini? Namanya John Newton. John Newton ini kerjanya saudara tahu apa? Dia jual budak dari Afrika, dari India, dia jual ke Inggris. Dia bawa itu belum ada pesawat. Dia taruh di atas kapal. Semua budak-budak ini saudara, budak-budak perempuan semuanya, dia perkosa satu persatu. Sebelum dia serahkan ke apa yang membeli di Inggris. Dia berjalan dengan satu misionaris. Pekerjaannya itu aja terus saudara. Tapi satu ketika saudara, Tuhan ubahkan hidup. Dia tinggalkan itu semuanya. Dia punya berapa kapal, saudara. Kerjanya kumpulin orang-orang Afrika, orang-orang India semuanya. Dia perkosa satu persatu di atas kapal. Dia bertobat, dia tinggalkan itu semuanya. Sehingga pada satu saat, kapalnya menghadapi satu badai yang besar. Dia tantang Tuhan. Tuhan, kalau engkau ada Tuhan, perintahkan saya untuk menenangkan lautan ini. Dia berdiri di atas anjungan kapal. Ombak begitu besar. Dia katakan, tenanglah. Saudara tahu, laut itu teduh. Saudara. Dan ditinggalkan semuanya. Dan mengikut penginjil misionaris sampai ke Eropa. Dan dia tulis lagi. Amazing grace. Kasih yang tanpa batas. Saya dulu dikatakan, dia saya diselamatkan. Saya adalah orang yang memberontak. Death race itu orang yang suka bergulat. Seperti saya, like me. Saya dulu terhilang. Saya dulu hilang. But now I'm found.
was blind. Dulu saya buta, but now I see. Saya berdoa saudara pagi hari ini, siapapun engkau tidak miskin lagi, engkau tidak susah lagi di hadapan Tuhan. Hari esok mau penuh dengan harapan. Amin. Amin. John Newton yang kerjanya perkosa perempuan orang satu persatu. Dia dipakai Tuhan, apalagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Saya tidak suruh saudara di sini saudara perkosa orang, tidak saudara. Pas saudara ngomong bertobat, bukan saya ngomong itu. Saya mau kehidupan yang lamamu sudah ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib. Amin. Amin. Dia katakan, my chance is gone. Segala belenggu saya sudah dilepaskan. And set me free. Dan melepaskan saya. My God, my Savior has ransomed me. Yang sudah menebus saya, Tuhan saya menebus saya. It's like the flood. Seperti air bah. Dia katakan. His mercy reign. Kasih karunia-Nya memenangkan. Unending love. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that the wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Dari awal katakan haleluya. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mari saudara, sebelum kita masuk perjamuan yang kudus, saya berdoa. Yakini hidupmu mulai besok, mulai hari ini dan seterusnya, saudara. Hidupmu tidak akan pernah lama, tidak sama lagi, saudara. Mari saudara, tahun 2023 tahun kebangkitan. Saya percaya saudara bangkit jadi pemenang, amin. Engkau bukan pecundang, engkau lebih daripada pemenang, amin. Karena firman Tuhan telah lahir bagi saudara saya, telah menjadi manusia. Yang susah pagi hari ini saya katakan saya kuat, saya dimerdekakan Tuhan. Yang sakit pagi hari ini katakan saya sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena darah Yesus oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, amin. Oh nama saya berdoa saudara, haleluya. Haleluya. Mari angkat roti tangan kananmu, kita masuk perjamuan yang kudus. Haleluya. Oh haleluya. Oh nama terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saya berdoa kita semuanya diubahkan pagi hari ini. Mari angkat rotinya saja dulu tangan kanan kita semua. Tinggi-tinggi baca firman Tuhan yang ada. Saya percaya adalah firman Tuhan bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur pagi hari ini, siang hari ini. Kami boleh mengangkat roti yang turun dari surga. Kami mengangkat roti kehidupan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengangkat tubuh-Mu Tuhan Yesus. Tubuh-Mu dihancurkan, yang diremukan, hancur-hancuran berdarah-darah Tuhan Yesus. Supaya Tuhan kami sembuh, supaya kami pulih, supaya kami dimerdekakan dari segala kutuk sakit penyakit. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati Tuhan. Kau sudah menanggung segala kelemahan kami, sakit penyakit kami Tuhan, penderitaan kami dan oleh bilur-bilur tubuh-Mu Tuhan. Semuanya sakit penyakit kami sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kuat, kami sehat, kami diberkati Tuhan. Tidak ada bakteri, tidak ada kuman, tidak ada virus, tidak ada COVID-19, tidak ada Omicron, tidak ada sakit penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Dan bilur-bilur Tuhan, tubuh Tuhan Yesus, semua sakit penyakit saya, kami semuanya sudah disembuhkan Tuhan.
Inilah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa telah kutuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disahkan baik kamu perbuatlah menjadi peringatan akan aku tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan bersuara dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Kami bersyukur juga Tuhan pagi hari ini. Kami boleh mengangkat darah Tuhan Yesus. Inilah darah-Mu Tuhan Yesus. Inilah cawan darah Tuhan Yesus. Yang tidak mengenal dosa. Yang tidak melakukan dosa. Yang tidak ada dosa di dalamnya dijadikan berdosa karena semuanya pelanggaran pemberontakan kami. Darah-Mu harus mengalir ke Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Darah-Mu Tuhan Yesus yang memateraikan perjanjian baru, perjanjian kekal bagi kami semuanya. Yang menggenapi, membayar lunas semua yang tuntutan hukum Taurat. Darah-Mu yang mengampuni Tuhan. Menebus dosa kami satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu yang mengalir dalam setiap pembuluh darah kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada bagian tubuh kami yang tidak dialiri oleh darah penebusan Tuhan. Pembuluh jantung kami sehat, pembuluh otak kami sehat. Tekanan darah kami normal, gula darah kami normal. Saraf-saraf kami semuanya berfungsi dengan baik. Darah kami, komponen darah kami semuanya sehat, normal. Jantung kami sehat, otak kami sehat, paru-paru kami bersih. Lambung, lever, empedu, ginjal semuanya berfungsi dengan baik. Prostat, limfa, usus besar, kecil semuanya berfungsi dengan baik. Sum-sum tulang belakang karena semuanya dialiri darah kehidupan. Terima kasih Tuhan. Inilah darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil sudah makan berkata, saya adalah perjanjian baru dan materai darahku perbuatan yang setiap kali minumnya menjadi peringatan akan aku tinggi-tinggi. Bukan kacauan pengucapan syukur atas yang kita ucapkan sudah persetujuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala belenggu-belenggu sudah dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, nama masing-masing berdoa saudara, haleluya. Masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Masing-masing berdoa. Oh, nama narala masyadara lamanya narala masyika nama narala. Mulai perkatakan. Karena saudara percaya, mulai perkatakan. Haleluya. Oh, haleluya. Yang sakit perkatakan saya sehat. Oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Taruh tangan kananmu di mana tempat area yang sakit. Haleluya. Mulai perkatakan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, yang mulai gelisah akan masa depanmu, taruh tangan kananmu di dada. Katakan, Tuhan ya Yesus Kristus adalah sumber sukacita saya. Oh, namakan nama narala masyadara bayarala masyadara. Namakan narala masyadara bayarala masyadara. Masing-masing berdoa. Oh, haleluya. Mulai perkatakan apa yang kau ingini. Aku berkata-kata karena aku percaya. Karena aku percaya makanya saya berkatakan saya sehat, saya kuat. Jantungku sehat. Otakku sehat. Oh, haleluya. Engkau yang membutuhkan pekerjaan, kau membutuhkan. Haleluya. Oh, nama-nama Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan membukakan yang tertutup, pintu-pintu yang tertutup. Tuhan buka pintu-pintu yang baru. Oh, haleluya. Namakan arala masyanda. Oh, namakan arala masyanda. Terima dalam nama Tuhan. Bawa hidupmu. Oh, namakan arala masyanda. Selangkala belenggu-belenggu ikatan-ikatan. Saya orang miskin, Pak. Saya orang susah, Pak. No. Engkau diberkati Tuhan. Oh, nama narala masyandara baka nama narala. Tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang kaya rela jadi miskin. Supaya saudara dan saya hidup dalam segala kelimpahan Allah. Oh, nama narala masyika nama narala. Tuhan bukakan Tuhan. Bukakan Yesus. Oh, nama pintu-pintu yang baru. Mulai saudara cari
Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Mulai perkatakan, jangan diam. Saudara, perkatakan apa yang kau menghadap, apa yang kau melihat dalam hidupanmu, perkatakan. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau Sang besar, perbuatanmu ajaib. Yes. Tiada seperti Engkau, Terima kasih Tuhan Yesus. tiada seperti Sebab kau besar. Haleluya, haleluya. Allah yang hidup. Haleluya. Yang besar itu ada di depan masing-masing. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang menderita. Semuanya kita dikuatkan oleh Yesus yang ada di depan kita semuanya. For you are great. Terima kasih Tuhan Yesus. tiada seperti Terima kasih. tiada seperti Terima kasih Tuhan Yesus. tiada Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dia mengosongkan dirinya supaya saudara dan saya mengalami kebutuhan Kristus. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kasih karunia tanpa batas. Menghadapkan wajahnya bagi kita semua, memberikan damai sejahtera shalom. Bagi semuanya kita sayang, yang kita kasih, yang kita cintai. Membuat apa yang kita kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Oh, nama-nama, mata pencarian, usaha, pendidikan, sekolah, studimu, keluargamu, kesehatanmu. Semuanya Tuhan buat berhasil. Menjauhkan kita semua segala macam sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan. Segala macam bakteri, kuman, virus, kegagalan, COVID-19, Omikron, sakit, penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya itu Tuhan sudah tanggungkan atas tubuhnya, atas kayu salib. Karena bilur-bilurnya kita semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah darah Bapa. Di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan intim Mas Roh Kudus menyertai kita semuanya. Di sini dan ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya, ini sayang Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu, saudara sekasih yang disayang Tuhan. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami.